Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menuju ke tutorial ketiga. Ya, membuat world, membuat dunia. Oke. Namanya adalah klik tombol main di situ. Kemudian di sini ada berbagai macam apa namanya ini menu. Ada lihat dunia saya. Ini berarti yang sudah pernah dimainkan. Kemudian ada lihat perpustakaan, kemudian buat baru, bergabung ke dunia, ataupun import. Ya, kita coba lihat perpustakaan. Fiturnya apa saja? Ada pelajaran. Jadi Minecraft Education Edition menyediakan aneka permainan yang berhubungan dengan pelajaran. Ada sains, matematika, ilmu komputer, seni, kewarganegaraan, dan keadilan dan inklusi. Nah, ya. Nanti bisa dicoba. Kemudian tantangan pembangunan bulanan. Nah, ini nanti menampilkan berbagai macam tantangan dalam mendorong kreativitas siswa dalam memperkuat keahlian abad ke-21 dengan ragam aktivitas yang mudah diterapkan untuk kelas. Misalnya ada di sini arsitektur, bangun ramah lingkungan, bebas sampah, geografi, buat kamar tidur lebih baik, dan lain sebagainya. Banyak. Nanti kita eksplor lebih jauh ya. Kita akan coba. Ini tantangan bulanan dan ini selalu diupdate oleh Microsoft ya. Minecraft oleh tim pengembang Minecraft Education. Ada membuat sampul buku. Oke, ini menarik sekali. Nanti kita coba ya. Selanjutnya adalah ada bioma dan dunia. Ini apa sih? Mari kita coba. Nah, bioma ini adalah macam-macam wilayah yang dibedakan menurut fitur, tanaman, dan hewan geografis yang unik. Nah, misalnya di sini nanti ada dataran es, gurun, hutan, laut, kemudian laut hangat, dan lain sebagainya. Ataupun padang rumput. Wah, menarik sekali. Kemudian yang terakhir ada dunia unggulan. Oh, di bioma tadi ada dunia unggulan. Apa itu dunia unggulan? Membuat atau menampilkan aneka macam tempat-tempat yang menjadi unggulan. Oke, oke. Ya, kita kembali lagi. Kemudian ini ada juga dunia tentang cara bermainnya. Mulai di sini, kemudian ada tutorial tambahan juga. Ya, ini ya komplit sekali di perpustakaan ini. Nah, bagaimana untuk membuat dunia kita, dunia baru? Maka klik buat baru. Ya, buat baru ini ada dua cara, bisa menggunakan template dan baru. Coba kita tengok dulu yang template. Nah, template ini merupakan pembuatan dunia yang ada sudah diberikan apa namanya ini ya, template-nya, tinggal kita meneruskan saja. Ini ada blog rumput, ada Minecraft tutorial, dan ini yang sudah pernah dikerjakan gitu ya, sudah pernah dimainkan ya, ataupun bisa melihat template lainnya. Ya, kemudian yang kedua adalah menggunakan baru. Nah, ini kita membuat dari kosongan, dari memberi nama dunia. Misalnya dunia per apa namanya? Dunia apa sih namanya? Dunia fantasi. Fantasi ya. Ini bebas ya pemberian nama, mau fantasi, mau dunia game fantasi. Wah,
game edukasi, misalnya gamenya game edukasi, game abad 21. Wah, saya game edukasi misalnya. Ya. Kemudian mode permainannya, misalnya ini karena menggunakan bahasa Indonesia sangat jelas sekali. Ada mode bertahan hidup, ada kreatif. Ya, kalau kita bertahan hidup atau survival, di situ harus bertahan hidup ketika ini saya belum pernah mencoba, ini kata anak saya ya. Itu kalau malam hari ada monsternya katanya. Apa namanya? Grab apa? Ya, ya itulah ada monsternya. Ya, itu harus menggunakan apa namanya ini kesulitannya. Kita bisa memilih tingkat kesulitannya. Ketika menggunakan tenang maka tidak akan keluar monsternya. Mudah, kemudian ada normal, ada sulit. Ya, kalau kita pemula ya pakai yang tenang-tenang saja. Ya, atau yang mau setelah mencoba yang tenang, mudah, setelah itu normal. Nah, ya kita buat yang tenang, bertahan hidup tapi yang tenang, berarti nanti tidak ada musuhnya atau tidak ada zombie katanya. Zombie ya. Oke. Level izin belajar yang bergabung ke duniamu. Ada 3 macam, yaitu pengunjung. Pengunjung bisa bebas menjelajahi duniamu, tapi tidak bisa berinteraksi dengan blok, item, atau entitas. Percaya pemain non-aktif. Dan ada anggota. Anggota adalah pemain aktif di duniamu yang bisa memecahkan dan membuat blok serta menyerang mob dan mobil lainnya. Dan ada operator, adalah anggota yang bisa mengatur izin pemain dan menggunakan perintah untuk memiliki banyak kontrol terhadap dunia. Ya, silakan nanti bisa kita coba satu-satu ya, karena di tutorial kita memilih anggota. Ya. Kemudian jenis dunia ada datar, ada tidak terbatas, ada tua. Ya, kita misalnya tidak terbatas. Ya. Kemudian kita bisa memunculkan opsi dunia, yaitu tampilkan koordinat, kemudian pemunculan ulang seketika, ini bisa dinyalakan ya. Oke, kemudian nah ini tadi cheatnya mau diaktifkan apa dimatikan. Kalau kita aktifkan maka kita bisa memilih siang, selalu siang, atau kalau dimatikan berarti bisa malam. Nah, malam itu memunculkan zombie-zombie itu tadi atau monster yang akan menyerang kamu ya. Maka perlu survival. Di sini karena apa namanya ini? Oh, ini kreatif ya. Yang survival ya. Survival, bertahan hidup. Nah, ini kalau mode yang sulit ya. Kita buat yang normal saja lah. Yang sulit-sulit banget. Nah, ini kita aktifkan cheatnya, kemudian kalau tidak mau keluar monsternya ya selalu siang. Gitu ya. Kemudian ini pembuat kode, ini misalnya mau membuat coding sendiri ya, selalu dimunculkan ya, dinyalakan ya. Oke, selanjutnya setelah kita setting pada pengaturan dunia kita, dunia permainan, pengaturan permainan pada pembuatan dunia baru, setelah itu klik tombol main ya. Di sini ada tombol main, ada host, kemudian paket sumber daya, ada paket perilaku, mungkin bisa nanti apakah bisa ditambahkan. Oke, dan paket perilaku, ya. Langsung aja kita klik tombol main ya. Nah, kita tunggu prosesnya seperti apa. Oke, disitu juga akan muncul beberapa petunjuk-petunjuk ya. Nah, ini. Nah, ternyata ada di mana ini? Oh, di sungai, di laut ya. Yang kita lihat di pinggir danau. Nah, selanjutnya untuk menggerakkan tokoh atau karakter Eno itu di situ jelas sekali ada papan petunjuknya, ada W untuk maju, maju.
Untuk melihat sekitarnya kita bisa memutarkan mouse kita. Nah, dia akan berputar melihat lingkungan sekitar. Kemudian maju. Nah, ini ya. Maju itu menggunakan W ya. Kemudian kita bisa mundur menggunakan S. W S. Ke kiri A, ke kanan D ya. Kemudian lompat spasi. Wah, ini karena atasnya ada pohonnya ya. Kita mundur dulu sedikit. Iya, bisa melompat ya. Kemudian menyelinap itu M atau merunduk gitu ya kelihatannya ya. Nah, itu kemudian ada lagi membuat kode, kemudian ada menyelinap. Itu kode-kode ini eh, apa namanya? Petunjuk itu selalu tampil, jadi sangat memudahkan kita ketika kita mau menggerakkan. Oh, lupa mau kemana ini, pergerakannya harus bagaimana ini, maka perlu bisa melihat ya, bisa melihat di sebelah sana itu ya. Ya, nah bagaimana misalnya mau lari cepat, maka bisa menekan tombol V 2 kali, tapi ini banyak pohon ini, nanti kalau nabrak gimana. Nah, 1 2, nah, 1 2. Nah, ini bisa berlari cepat V 2 kali. Iya, saya ulangi lagi. Nah, itu lari cepat. V, tekan V 2 kali. Ya, kita bisa masuk ke air juga. Berenang. Nah, ini berenang naik. Kemudian ya itu ya, spasinya juga. Maksudnya di situ di tombol-tombol itu juga bisa muncul gitu. Ya. Nah, itu ya, kita berenang di sungai. Karena survival ini berarti kita harus ya bertahan hidup, mencari makanan, masak, ya kita cari makanan. Itu ada kambing, kita kejar, yes, dari misalnya ada desa kita masuki, kita cari makanan ya. Nah, ini untuk menggerakkan, menghancurkan ini bisa menggunakan, nah ini misalnya seperti itu, dan loncat, lompat, kurang mundur. Oh, atasnya ada pohon. Oke, saya bisa melompat ya. Oke, demikian proses pembuatan dunia. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut ke eh, tutorial berikutnya yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.